Oke, baik. Bapak Ibu yang terhormat, salam untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di channel AD Infosial. Tempat kita berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan guru, dan informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setengah air Indonesia di mana saja berada. Saya yakin Bapak Ibu selalu semangat, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Bapak Ibu yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Dan aktifkan tombol notifikasi agar Bapak Ibu tetap mendapatkan informasi terbaru. Berikut ini adalah informasi lengkapnya mengenai dilantik tahun 2025 PTKK. Gaji pokok honorer ditetapkan Bapak Presiden sebanyak ini setelah diangkat menjadi PTKK penuh waktu. Jadi Bapak Ibu, honorer dipastikan akan dilantik pada tahun 2025 menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PTKK. Baik honorer tersebut dilantik sebagai PTKK penuh waktu ataupun PTKK paruh waktu. Pelantikan honorer menjadi PTKK penuh waktu dan paruh waktu sudah ditetapkan. Sesuai jadwal terbaru Bapak Ibu, honorer akan dilantik menjadi PTKK penuh waktu paruh waktu paling lambat 1 Oktober 2025. Tentu saja Bapak Ibu ada perbedaan antara PTKK penuh waktu dengan PTKK paruh waktu. Jadi seperti hal yang disajikan persoalan gaji pokok yang akan diterima oleh PTKK penuh waktu dan PTKK paruh waktu. Pada tahun 2025 ini, gaji pokok PTKK paruh waktu ditetapkan dalam keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PRB nomor 16 tahun 2025. Dalam keputusan Bapak Ibu tersebut, gaji pokok PTKK paruh waktu berdasarkan dua skema, yakni minimal dapat disesuaikan dengan upah yang diterima saat masih menjadi tenaga honorer. Kemudian Bapak Ibu, gaji pokok PTKK paruh waktu tahun 2025 juga dapat disesuaikan dengan upah minimum provinsi UMP dan upah minimum kabupaten atau kota UMK yang berlaku pada saat ini. Dengan demikian, maka gaji pokok PTKK paruh waktu di setiap daerah akan berbeda-beda Bapak Ibu. Honorer juga resmi dilantik PTKK 2025. Segini gaji yang ditransfer tiap bulan Bapak Ibu bagi pelantikan PNS termasuk juga. Pada tahun 2025 akan menjadi momen istimewa bagi jutaan tenaga honorer yang resmi dilantik menjadi PTKK. Namun pemerintah berkomitmen menyelesaikan kurang lebih 1,7 juta non-ASN di tahun ini. Dapat dipastikan bahwa mereka akan segera menikmati gaji jauh lebih besar dari sebelumnya, bahkan melewati gaji pokok pegawai negeri sipil PNS. Berbagai daerah Bapak Ibu dan instansi pemerintah telah menetapkan NIP hingga menyerahkan SK pengangkatan. Setidaknya sudah terdapat 44 instansi pemerintah yang sudah melaksanakan pelantikan dan penyerahkan SK. Berdasarkan data di Badan Kepegawaian Negara BKN, terdapat 612 instansi yang melaksanakan seleksi PTKK pada tahun 2024. Jadi pada tahun 2025 ini menjadi semua wajib dilantik paling lambat bulan Oktober nanti. Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat proses pengangkatan Bapak Ibu.
Di dalam anggaran gaji juga telah disiapkan oleh APBN melalui transfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum DAU. DAU untuk kebutuhan belanja pegawai khususnya gaji dan tunjangan PTKK juga sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan besaran gaji yang ditransfer setiap bulan sudah diatur dalam Perpres nomor 11 tahun 2024 seperti berikut Bapak Ibu. Di dalam Undang-Undang ASN direvisi bahwa gaji PTKK paruh waktuan tertinggi ke-4 di Jawa Timur disusul 34 daerah ini Bapak Ibu. Undang-Undang ASN ini yang telah resmi disahkan dikabarkan akan direvisi kembali. Maka dengan itu sebelum beberapa poin revisi Undang-Undang ASN ditetapkan, salah satunya Bapak Ibu terkait penghapusan honorer. Undang-Undang ASN yang mengatur status kepegawaian honorer yang diangkat PTKK dan gaji yang diterima. Salah satu contohnya gaji ASN paruh waktu di Jawa Timur hingga mencapai Rp 4,9 juta. Jadi, sebagai informasi, pemerintah telah resmi merevisi poin terkait status honorer di tahun 2025. Dalam pasal 66 Undang-Undang ASN 2023 dijelaskan bahwa pemerintah akan menetapkan pegawai non-ASN atau honorer di lingkungan instansi terkait paling lambat di akhir Desember 2024. Akan ditetapi dikarenakan banyak instansi yang belum menyelesaikan terkait pengusulan NIP PTKK 2024. Maka TMT, pengangkatan honorer ini menjadi ASN juga diundur hingga 2025. Sedangkan untuk pasal 65 Undang-Undang ASN 2023 mengatur terkait larangan pejabat pembina kepegawaian mengangkat tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Bukan hanya penataan status pegawai Bapak Ibu honorer, Undang-Undang ASN juga mengatur tentang besaran gaji yang diterima PTKK baik penuh waktu maupun paruh waktu. Khususnya bagi PTKK paruh waktu, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiawati mengacu bahwa pada keputusan Men-PAN-RB nomor 16 tahun 2025 bahwa dalam diktum ke-19 disebutkan bahwa standar gaji yang diberikan kepada PTKK paruh waktu didasarkan pada besarnya upah minimum kabupaten kota atau yang berlaku masing-masing daerah. PTKK paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Bunyi Diktum 19 Kemen-PAN-RB nomor 16 tahun 2025. Dimulai pada April 2025, peserta PTKK tahun 2024 tahap 2 wajib tahu inilah 3 alasan pembatalan hasil kelulusan seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi PTKK ini Bapak Ibu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 tahap 2 akan segera dimulai. Sesuai jadwal yang beredar, seleksi kompetensi PTKK 2024 tahap 2 akan dilaksanakan pada bulan April 2025. Jadi, lebih di tempatnya ialah seleksi kompetensi PTKK 2024 tahap 2 dilaksanakan sejak 17 April sampai 16 Mei 2025. Adapun yang tahapan seleksi PTKK 2024 tahap 2 yang masih berlangsung ialah proses penjadwalan seleksi kompetensi. Nah, nantinya Bapak Ibu, peserta PTKK 2024 tahap 2 akan mendapatkan pengumuman dari instansi yang dilamar mengenai seleksi kompetensi. Mulai dari daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi PTKK 2024 tahap 2. Jadi,
Setelah mendapatkan pengumuman ini, maka seleksi P3K 2024 tahap 2 akan mulai dilaksanakan pada 17 April sampai 16 Mei 2025. Sementara itu Bapak Ibu, untuk pengumuman yang hasil seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 2 akan diumumkan pada tanggal 22 sampai 31 Mei 2025. Namun, terlepas dari hal tersebut, ada yang wajib diketahui oleh peserta P3K 2024 tahap 2, yakni mengenai alasan pembatalan hasil kelulusan seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 2. Jadi, memang benar bahwa hasil kelulusan seleksi kompetensi P3K 2024 tahap 2 bisa saja dibatalkan Bapak Ibu. Nah, pada di Menpa RB Rini Windayatini ditetapkan bahwa honorer yang diangkat P3K paruh waktu di Jawa Barat fix dapat gaji sebesar Rp sekian. Nah, jadi Bapak Ibu, Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpa RB Rini Windayatini resmi menetapkan gaji honorer tahun 2025. Diketahui bahwa honorer yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu yang resmi ditetapkan akan mendapatkan gaji. Gaji P3K paruh waktu tersebut sudah ditetapkan oleh Menpa RB Rini Windayatini. Ketetapan gaji P3K paruh waktu tersebut ditetapkan dalam keputusan Menpa RB nomor 16 tahun 2025. Dalam keputusan tersebut Bapak Ibu, Menpa RB juga Rini Windayatini mendapatkan gaji P3K paruh waktu untuk seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Tertuang dalam keputusan Menpa RB Rini Windayatini tersebut, gaji P3K paruh waktu di Jawa Barat ditetapkan menggunakan 2 skema. Pertama-tama Bapak Ibu, gaji P3K paruh waktu di Jawa Barat ditetapkan minimal sesuai gaji yang diterima saat menjadi honorer. Kedua, gaji P3K paruh waktu di Jawa Barat ditetapkan berdasarkan upah minimum provinsi UMP dan upah minimum kabupaten atau kota UMK. Jadi, jika gaji P3K paruh waktu di Jawa Barat didasarkan pada UMK atau UMK yang berlaku pada saat ini, maka kisaran antara Rp 2,2 juta hingga 5,6 juta. Penting yang diketahui Bapak Ibu, nominal UMP UMK Jawa Barat tahun 2025 ditetapkan dalam keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 5.661.7 garis miring Cap 798 garis datar Kesra atau garis miring 2024. Tenaga honorer selamat Menpa RB Rini Windayatini ditetapkan gaji P3K paruh waktu tahun 2025 berlaku untuk seluruh Indonesia. Tenaga honorer yang melamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K selamat ini, karena ada kabar gembira Bapak Ibu dari Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpa RB Rini Windayatini, bahwa kabar bahagia dari Menpa RB ini Windayatini tersebut mengenai gaji P3K paruh waktu. Sebelumnya, penting yang diketahui, semua tenaga honorer yang lulus seleksi P3K 2024 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berdasarkan P3K paruh waktu ini merupakan solusi bagi tenaga honorer yang lulus seleksi tapi tidak memenuhi kebutuhan instansi yang dilamar. Kendati demikian Bapak Ibu, P3K paruh waktu tetapkan mendapatkan gaji sebagaimana ditetapkan oleh Menpa RB Rini Windayatini, bahwa aturan gaji P3K paruh waktu sudah ditetapkan dalam keputusan Menpa RB nomor
16 tahun 2025. Di dalam keputusan PRB nomor 16 tahun 2025 tersebut, KJP3K paruh waktu menggunakan dua skema. Nah, perbandingan gaji P3K paruh waktu tahun 2025 ini Bapak Ibu di Kabupaten Jember dan Lumajang tahun 2025 meski berdekatan.